Iya. Ya sama istri gue lah. Iya. Gue ya percaya pasti sama istri lah. Nggak mungkin lah gue Yang sembarangan sama perempuan-perempuan lain. Gue tuh sifat laki-lakinya dingin. Pas gue kenal istri gue, ya Pak Jaka udah pasti lah sama istri gue. Gak ada yang lain. Than a long life spent in a miserable way. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Kembali lagi di podcast. Oke, Bu. Mana sehat? Nih, hari ini kita ngebahas tentang masalah apa namanya? Kenakalan ya, kenakalan remaja nih. Bukan kenakalan sekolah, kenakalan remaja aja nih kita nih. Lagi nakal-nakalnya tuh ya. Iya. Ya kita ada pengalaman yang menyenangkan atau yang apa gitu? Banyak lah kalau nakal mah. Lu juga pasti ada. Ada gua. Ada. Kalau nakal ya pasti ada lah. Kalau kenakalan gitu pasti ada. Nakal yang bentuknya kayak gimana dulu gitu kan. Ya pokoknya kenakalan remaja lah, kenakalan remaja. Maksudnya kenakalan baik yang masalah kenakalan untuk, kan ada juga kenakalan masa percintaan kan ada kan, yang sering-sering main-mainin cewek gitu kan. Iya, kalau gua gak pernah sih Ataupun mainin cewek. Yang ada gua mainin cewek. Ada lo mainin ya. Cewek banyak banget mainin gua. Oi, Ma. Gimana nih ceritanya? Nakalan remaja ya? Iya. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah nakal ya, mau dari kecil sampai gede nggak pernah nakal. Ya apa-apa jangan dinakalin. Kalau kenakalan remaja itu ya hal-hal yang semua orang juga pasti ngerasain kenakalan remaja itu, tapi nggak jauh-jauh dari percintaan. Kalau kenakalan remaja itu ya pasti nakalnya di wanita. Dan kalaupun nakal ngapain gue juga bingung. Berbuat jahat gue nggak pernah. Nggak pernah ya. Berbuat baik juga nggak pernah. Tapi kira-kira kalau percintaan itu berarti apa namanya? Punya banyak mantan dong. Kalau mantan, gue mulai pacaran nih ya. Gue mulai pacaran itu kelas 1 STM. STM itu ngerasain yang namanya cinta itu gimana ya? Kayak tiap misalnya kita suka sama satu cewek ya kan? Tuh. Kalau ngeliat dia dari jauh aja udah, merinding badan. Gue juga nggak tahu apa, cuma gue doang yang ngerasain gitu kan? Bulu kuduk merinding. Iya, kayak gimana gitu, salting nggak jelas gitu kan? Dulu. Sekarang ya biasa aja sih. Biasa aja. Itu ya namanya cinta monyet tiap. Entah kayak begitu gitu. Terus beralih ke 1 cinta, 2 cinta, 3 cinta, apa ya biasa aja. Rasa-rasa itu udah hilang sirna begitu aja jadi ya. Kenakalan remaja dan terutama laki-laki gitu ya. Apa namanya? Setelah banyaknya kisah percintaan yang tadi yang lo bilang itu ya. Kira-kira cinta pertama lo ada nggak? Kalau cinta pertama ya pasti istri gua. Istri gua pastilah cinta pertama gua. Selain dari istri gua ya cinta-cinta biasa. Cinta monyet lah. Ngerasain istri pertama lah, istri pertama. Istri gua lah cinta pertama ya istri gua lah, nggak ada yang lain. Ya, pastilah itu. Gitu ya. Apa lagi lo ke gua? Oh jadi istri itu termasuk cinta yang pertama, pertama ya? Pasti. Karena yang udah itu karena cuma istri, karena hanya dia yang bisa megang dompet kita. Yang lain enggak ya? Yang bisa megang sama bisa ngeliat gitu ya. Kalau megang sih bisa, kalau ngeliat ini ngecek. Sekarang gue nanya nih sama lo nih, balik ya. Balik tanya nih gue. Siap. Lu pernah gak sih ngerasain ciuman pertama lu? Aduh. Di usia berapa lu ciuman pertama? Gue apa namanya semasa
Ya pernah sih dulu memang dulu pernah sempat ngerasain pacaran gitu ya. Hmm. Cuman kalau untuk yang kayak gitu-gitu Enggak. malu, gue jarang. Malu. Heeh. Malu diekspos. Malu diekspos. Enggak bener. Malu kalau gitu tuh malu. Malu. Heeh. Oh betul. Emang harus malu lah. Jangan malu-maluin. Cuman ya kalau untuk nakal-nakal ada. Maksudnya nakal-nakal itu kadang kita bukannya ini ya. Istilahnya kalau misalkan sama cewek yang ini kayaknya nggak cocok deh ini. Ya udah cari lagi gitu yang cocok. Playboy dong lah. Hah? Playboy dong. Enggak juga sih. Hah? Kan gak sebanyak yang lo bilang. Gue paling cuma berapa orang gitu. Enggak, karena kan cinta itu kan butuh dilihat dulu ya kan. Cocok nggak nih kira-kira sama gua nih? Nah itu Kalau dia yang gue bilang tadi, pribadi, dia sama. cewek ini suka sama gua, tapi gue liat karakternya dulu. Nah, Bagus nggak itu nih dia. kira-kira buat masa depan gua. Gitu. Itu dia. Apa dia hanya cuma manfaatin gua? Apa emang dia serius sama gua? Nah, terima gua itu. apa adanya? Ya kan? itu. Ya, semacam itu yang kita cari. Maksudnya kalau misalkan memang nggak cocok, ya buat apa gitu kan? Iya. Kita cari yang cocok, yang bisa satu irama lah sama keinginan kita, sama kebutuhan kita. Kita susah. Nah, dia Terima. pergi. Kita susah, dia terima. Kita begini kondisinya, dia terima apa adanya. Ini gua mau nanya lagi nih, tapi sorry ya. Ini gua nanya agak sedikit apa ya? Ya dalam sih enggak sih, cuman inilah. Kira-kira apa namanya? Perjaka lo tuh sama siapa nih? Perjaka. Iya. Ya sama istri gua lah. Iya. Gue perjaka itu pasti sama istri lah, nggak mungkin lah gue Yang sembarangan sama perempuan lain. Gue tuh sifat laki-lakinya dingin. Pas gue kenal istri gue, ya perjaka udah pasti lah sama istri gue. Gak ada yang lain. Lu nanya perjaka lu. Kebesit aja gitu. Kebesit ya? Iya. Oh, oke. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah kalau misalkan perjakanya sama istri kan. Gitu. Gue tanya lagi nih. Nah. Lu perjaka juga pasti sama istri lu lah ya? Iyalah, pasti sama istri gue dong. Hai cinta. Cinta ya. Nah, perjaka itu kan hilangnya perjaka itu di saat apa tuh ya? Iya. Ngaco nih. Di saat enggak, hilangnya perjaka itu di saat apa gitu? Maksudnya di saat maaf ya, air apa namanya sih? Air mani itu keluar atau bagaimana gitu. Oh. Perjaka itu apa pas berhubungan intim? Iya, seperti itulah kayak berhubungan intim gitu. Yang pasti. Oh, kirain gue pas itu keluar gitu kan, cairan itu keluar, itu perjaka udah nggak perjaka gitu. Kalau laki-laki, nah kalau perempuan udah nggak berceceran kan kalau perempuan. Nah kalau misalkan laki-laki kan cairan gitu. Iya. Yang dimaksud perjaka itu apa? Maksudnya kalau gue udah jelas lah pastilah perjaka gue ya pasti sama istri gue lah. Istri gue. Nah, iyalah semua juga pasti ya sama istrinya kalau untuk masa perjaka. Ya enggak? Cinta. Nah nih gue sekarang mau nanya nih. Kaget gue. Anak-anak sekarang kan pergaulannya nggak kayak kita dulu kan ya. Udah luar biasa lah anak sekarang. Udah gue bingung, gue pernah denger tetangga gue ada anak muda doyan main sabun. Kenapa itu? Waduh. Gua nggak ngerti dah kayak gitu-gitu dah. Main sabun. Masa Itu gua kenapa ya? Kenapa efeknya? Kok jadi doyan main sabun tuh anak gitu? Kalau gue sih terus terang sebetulnya nggak pernah kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari anak-anak muda itu kayaknya dia menghayalnya terlalu tinggi. Mungkin sampai dimainin gitu sabunnya. Emang dulu gak pernah. Kalau mandi ya pakai sabun tuh lah. Tapi kalau yang lain mandi enggak. sabun ya kebo-kebo. Sabunnya Oh kebo. iya betul. Gitu. Ya gue kalau ngeliat anak-anak sekarang ya pacarannya udah di atas rata-rata ya. Ya zaman sekarang emang begitu dah. Pergaulannya udah apa ya? Boleh dibilang udah nggak bisa dikontrol. Masalah
kebanyakan apa medsos ini ya. Jadi ngeling internet itu banyak. Sering nonton video. Iya kayak gitu-gitu tuh Bawa jadi. ke bawah jadi. Makanya mungkin dia menghayalnya terlalu tinggi, Itu dia. Gua angannya gitu. anak-anak SMP kemarin gua lihat kadang gua kalau lagi di jalan ya. Anak-anak ABG pacaran udah suami istri. Iya parah sekarang mah. Gila. Ya itu efek dari apa medsos yang dia lihat. Yang takut kan ibaratnya hamil di luar nikah itu doang ya kan? Itu Nah, yang itu. ditakutin lah di luar nikah. Itu kan banyaknya kejadian juga. Nyoba enak. Awalnya di luar ya kan? Sekalian. Sekalian ke dalam. Jadi telur deh. Telur. Ngetes deh. Suntik buntu ini. Kira-kira apa namanya kesimpulannya tuh gimana bro? Maksudnya untuk generasi masa depan itu, menurut lo gimana? Untuk anak muda ya, generasi untuk Indonesia lah ya. Ya, Kata khususnya kalau untuk baik Indonesia lah ya. Untuk yang zaman-zaman sekarang, zaman now. Ya harus melakukan yang hal-hal yang positif lah. Lebih baik lu daripada ngelakuin kayak pacaran, nggak ada gunanya kan. Ya berarti lu pacaran ngapain sih gitu kan. Lagian juga lu masih bocah, gitu kan. Belum waktunya. Belum waktunya. Kecuali lu udah punya gaji, lu udah punya pendapatan, lu udah punya segalanya. Ini uang masih minta sama orang tua ya. Apa-apa sama orang tua. Jajan masih goceng, pengen pacaran gitu. Betul. Ya lebih melakukan hal-hal yang positif aja lah. Lu olahraga gitu kan. Yang suka berenang. Oh gitu. Iya. Ya lebih melakukan hal-hal yang positif aja. Jangan melakukan yang di luar-luar dugaan lah. Hal-hal yang merugikan diri sendiri gitu kan. Jadi itu buat kesimpulan buat anak-anak zaman now. Apa namanya? Carilah kegiatan yang bersifat positif. Positif. Jangan Yang pertama, banyak-banyak istighfar. Lu banyak-banyak istighfar kalau main bener hidup lu dah. Intinya ya udahlah lu kalau mau bener ya betul itu apa istighfar. Istighfar ya itu istighfar. Biar selalu ingat. Ingat ya. Biar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Iya betul. Dan kalau lu Apalagi sampai itu ya, sampai apa? Sampai narkoba segala macam ya. itu jangan sampai lah. Aduh, jangan sampai amit-amit ya. Jangan sampai untuk generasi sekarang ya. Jangan sekali-kali lu coba ya apalagi menyentuh barang-barang yang bisa merugikan diri lu sendiri gitu. Jadilah generasi bangsa yang berguna. Nah, itu dia. Berguna bagi nusa dan bangsa. Untuk orang tua juga. Jangan habis dilahirin sama orang tua udah gede nyusahin gitu. Tuh. Oke, brother and sister, para pecinta podcast. Tema hari ini kayaknya agak sedikit panas ya. Cuman mungkin kita ambil dari segi positifnya. Iya, buang-buang negatifnya. Buang-buang negatifnya. Kita di sini hanya canda dan tawa, jangan dianggap serius ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga di share ke teman kalian. Karena channel ini channel yang sangat menarik. sangat menarik. Than a long life spent in a miserable way.